Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu MC yang telah membantu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam hormat saya kepada yang terhormat Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Mr. Andri Gunawan Wibisana, SHLLM, Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Bapak Dr. Dian Puji Simatupang, SHMH, serta Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Siti Hajati Hussein, SHMHCN. Dan juga saya hormati pula para narasumber kita yang luar biasa akan menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini, yaitu yang terhormat Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Santun Mas Pari Siregar SHMH, Koordinator Pelaksana Bidang Standarisasi dan Fasilitasi Pengupahan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ibu Amelia Diatri, TD SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Depok, Bapak Muhammad Fitriawan STMT, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Bapak Raden Teddy SSI MM, serta Ketua Apindo Kota Depok, Bapak Wahyu Isnaini SE. Baik, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, saya Fitriana selaku moderator pada webinar hari ini akan memadu jalannya diskusi kita yang akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Namun oleh Bapak Raden Teddy SSI MM. Namun sebelumnya secara singkat saya bacakan biografi dari Bapak Raden Teddy terlebih dahulu. Beliau telah berpengalaman sebagai Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang UMKM dan Koperasi dan juga aktif sebagai dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Silakan Bapak Raden Teddy untuk menyampaikan materinya dalam waktu, mohon maaf, kurang lebih 20 menit. Kepada Bapak Raden Teddy SSI MM, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin saya yang akan share ya. Izin saya akan share. Nampaknya kurang menarik nih, background saya agak kurang bagus ya, Bu Moderator. Saya nggak pakai background aja ya, karena saya posisi lagi di luar kota. Jadi ya tidak memiliki perangkat seperti yang saya gunakan sebelumnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Edmond Makarim, Pak Dr. Dian Puji, Bapak-bapak, Ibu-ibu para narasumber yang hadir, Pak Santun. Ini ketemu lagi kita, Pak Santun, apa kabar? Tadi juga ada Pak Fitriawan, luar biasa, Depok, ya. Dan juga dari Ibu Dinar yang diwakili Ibu Amel, dan nanti juga ada Pak Wahyu dari Apindo. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, pelaku UMKM, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentunya. Pertama, selamat Disnatalis Fakultas Hukum ke-97 Universitas Indonesia. Ini menyambut 100 tahun Fakultas Hukum UI. Hari ini saya senang sekali bisa untuk berbagi dan sharing, dan izinkan saya akan tayangkan materinya. Ya, tema materi hari ini dan saya ambil dengan satu judul Pemberdayaan UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Seperti yang disampaikan moderator tadi, izinkan sedikit, saya Raden Teddy. Saya paling senang menempatkan posisi saya selaku dosen adalah jabatan pertama saya, karena bagi saya dosen sangatlah luar biasa. Jadi selalu saya tempatkan pada posisi pertama, selain jabatan saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, sudah berdasarkan akte pendirian notaris, Kemenkumham, sudah terbentuk di 34 provinsi, 3 perwakilan negara luar negeri, Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Dan hari ini ada kurasi produk UMKM di Sumatera Selatan yang dibuka oleh Pak Gubernur. Makanya saya ada di Palembang hari ini. Saya juga sebagai bisnis, setidaknya ada 3 bisnis, sebagai Direktur PT Rapat Global Indo Network. Kalau hari ini kita menggunakan Zoom, adalah produk asing, ya.
rapat Global Indo Network, saya membuat produk yang sama persis seperti Zoom, namun ya namanya produk dalam negeri kurang terkenal. Saya gunakan ini untuk mahasiswa karena gratis, sama persis seperti Zoom dan gratis 24 jam, ada di Play Store. Ini promosi sedikit ya Bu Moderator. Saya juga di training center, saya mengajar perbankan karena pengalaman saya 17 tahun di perbankan. Saya narasumber, konsultan keuangan dan bisnis. Sekarang hari ini saya pegang Pertasop, program pemerintah, dan juga saya mengarang buku, setidaknya ada 3. Salah satu buku yang saya karang melalui Gramedia yang cukup booming adalah Strategi Sukses Pengajuan Kredit. Dijual di Gramedia dan Allshop tentunya. Baik, Bapak dan Ibu semua, mendengarkan dari beberapa narasumber, saya mendapatkan banyak inspirasi untuk berbagi kepada acara kita pada hari ini tentunya. Kalau kita mendengar Indonesia Emas, ada apa dengan Indonesia tahun 2045? Ini sering sekali, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua mendengar Indonesia Emas 2045. Ada apa sebenarnya? Kalau dihitung dari jangka waktu, ya 100 tahun Indonesia merdeka salah satunya. Tapi banyak pihak mengatakan bahwa Indonesia masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Luar biasa. Indonesia akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Indonesia Emas 2045. Apa yang menyebabkan banyak pihak baik dalam dan luar negeri yang mengatakan yakin Indonesia akan masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia? Yang paling sering kita dengar adalah karena keuntungan demografi Indonesia. Di tahun 2045, 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif. What's next? Lantas, apakah kita hanya menunggu saja nanti 2045 akan terjadi Indonesia Emas, Indonesia masuk kekuatan 5 besar kekuatan ekonomi dunia tanpa melakukan apapun? Hari ini mungkin yang hadir di sini juga banyak para milenial, ya, Gen X dan Z, di mana kalau Anda yang hari ini kaum milenial tidak melakukan sesuatu, maka 2045 sebatas khayalan. Kalau kita melihat ciri khas negara maju, negara-negara ekonomi kuat di dunia, banyak ciri-ciri khasnya. Salah satunya tingkat pendidikan yang cukup banyak yang sudah tinggi. Taraf tingkat kehidupan juga tinggi. Infrastruktur sudah banyak. Dan macam-macam. Banyak sekali ciri-ciri negara maju di dunia. Kalau dikaitkan dengan materi hari ini, saya ingin mengupas atau sharing berkaitan dengan UMKM atau dunia usaha tentunya. Apa sih ciri khas negara maju terhadap dunia usahanya? Berdasarkan literatur dan data yang saya dapatkan bahwa hampir rata-rata negara maju, jumlah pengusaha besarnya adalah antara 0,4 sampai 0,5% dari total pelaku usahanya. Indonesia hari ini, tadi Pak Santun, Pak Fitriawan, dan beberapa narasumber lain juga mengatakan jumlah pelaku usaha di Indonesia ada 64,2 juta. 64,2 juta. Saat ini ya, data 2018 ya Pak Fitriawan ya, 64,2 juta. Cukup besar. Namun berapakah jumlah pengusaha besar kita? Hanya 5.550 saja jumlah pelaku usaha besar di Indonesia atau 0,01%. Masih jauh sekali. Kalau kita lihat lagi bahwa perkembangan 20 tahun terakhir, kenapa saya ambil 20 tahun terakhir, kondisi pelaku usaha Indonesia. Saya mulai dari tahun 98, di mana kita semua tahu di sini terjadinya suatu krisis, dan saya tarik data sampai 2018, lebih kurang 20 tahun. Mari kita sama-sama lihat, tidak ada perkembangan signifikan dunia usaha di Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Dari tahun ke tahun tadi Pak Fitriawan sudah sampaikan, tidak ada perubahan signifikan. Tahun 98 UMKM 99,99%. 2018 juga begitu. 99,99%. Tidak ada perubahan signifikan. Tidak ada penambahan jumlah pengusaha besar di Indonesia. Apa yang salah dan apa yang terjadi? Pemerintah sudah banyak melakukan berbagai hal.
termasuk Pak Santun tadi menyatakan, Pak Fitriawan dari pemerintah juga menyatakan, namun tidak ada perkembangan. Survei kami, survei komunitas UMKM naik kelas dan Kadin Indonesia mengatakan, lebih dari 51% pelaku UMKM di Indonesia sudah mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan bahkan bimbingan untuk ekspor. Namun itu tidak memiliki atau tidak berdampak cukup signifikan. UMKM, kalau bicara UMKM tadi dari Bu Amelia sudah menyatakan ada perubahan ya. Ada perubahan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ke PP 7 tahun 2021, di mana terjadi kenaikan kriteria sangat signifikan. Usaha mikro yang tadinya omset atau penjualan di bawah 300 juta sekarang di bawah 2 miliar. Usaha kecil yang tadinya omset di bawah 2,5 miliar sekarang sudah di bawah 15 miliar. Ya, usaha menengah dari 15 miliar sampai 50 miliar. Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Saya sempat diskusikan dengan beberapa teman-teman kementerian apa sih dasarnya perubahan kriteria di mana kondisi Indonesia lagi pandemi COVID-19 seperti ini. Ya salah satu jawaban yang menurut saya tidak akademisi lah, tidak terlalu menjadi syarat untuk perubahan adalah banyak pelaku UMKM yang penjualan tinggi namun labanya masih rendah. Bagi saya itu bukan satu alasan untuk merubah kriteria. Tapi kalau alasannya bahwa kriteria UMKM Indonesia akan semakin disamakan dengan kriteria berdasarkan World Bank, mungkin itu bisa. World Bank memang menyarankan salah satunya usaha mikro itu adalah 1 juta US, 100.000 US, atau lebih kurang kalau di ini lebih kurang 1,5 miliar lah untuk usaha mikro. Mungkin sudah mendekati kalau satu alasannya seperti itu, karena kita akan mendunia, UMKM kita akan mendunia. UMKM di Indonesia 99,6%-nya adalah usaha mikro. Ini menarik, usaha mikro. Dari sebelumnya 98,7% yang disampaikan Pak Fitriawan tadi ya Pak ya, 98,7% sekarang Pak dengan kondisi pandemi COVID-19 sudah 99,6% Pak terjadi kenaikan jumlah pelaku usaha mikro. Apa sih karakteristik usaha mikro? Salah satu karakteristik usaha mikro adalah daripada nganggur. Daripada nganggur, mending bisnis. Yang berikutnya, sering gonta-ganti produk. Hari ini, minggu ini jualan sate keliling, tidak banyak yang beli, rubah lagi jual bakso keliling. Tidak banyak yang beli, minggu depannya rubah lagi nasi goreng. Dan itu salah satu karakteristik dari usaha mikro yang sangat dominan di Indonesia. 99,6%. Sangat banyak sekali. Dan juga pelaku usaha mikro, umumnya pelaku UMKM di Indonesia dominan atau lebih dari 60%, tingkat pendidikannya tidak tinggi. Maaf, sebagian besar tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Inilah salah satu kendala majunya pelaku UMKM yang stagnan atau tidak berkembang signifikan. Salah satunya karena tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. Mungkin Pak Fitriawan, Pak Santun kesulitan menghadapi pertanyaan-pertanyaan usaha mikro yang tadinya sudah ditanyakan lagi. Saya yakin Pak Fitriawan mengalami itu. 2 tambah 2 berapa Pak? 4. Besok ditanya lagi, Pak, 2 tambah 2 berapa? 4. Dibutuhkan sosok-sosok yang mengerti bahasanya UMKM di dalam pembinaan UMKM. Dibutuhkan sosok yang melakukan dengan hati untuk membina dan mengembangkan UMKM. Karena karakteristik usaha UMKM, salah satunya tingkat pendidikannya tidak tinggi. Kedua, dominan pelaku usaha UMKM, khususnya mikro, adalah ibu-ibu, emak-emak. Yang paling banyak. Dan 65% pelaku UMKM ada di Pulau Jawa. Dari sisi pasar atau area UMKM berdasarkan survei Kadin Indonesia dan komunitas UMKM naik kelas, menyatakan bahwa 42% pelaku UMKM di Indonesia jualannya sebatas RT RW paling tinggi kota atau kabupaten. Paling banyak di RT RW, barung-barung, jualan keliling dan lain-lain. 42%. 42% lagi
UMKM di Indonesia berdasarkan hasil survei dan kajian kami, berjualannya paling tinggi tingkat provinsi. Jadi 84% sendiri itu lingkupnya hanya provinsi saja. Hanya 0,3% saja pelaku UMKM yang orientasi produknya 100% ekspor. Makanya pada suatu kesempatan saya dalam satu PRIM dengan Kementerian Perdagangan yang menyatakan kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sangat rendah atau 14,5%. Ya, mungkin by data yang tercatat seperti itu, karena banyak sekali pelaku UMKM tidak bisa melakukan ekspor sendiri melalui usaha besar. 0,3%, 300 sampai 400 ribu pelaku UMKM, 100% produknya ekspor. Ini butuh bimbingan-bimbingan agar mereka bisa melakukan ekspor sendiri tentunya. Nah, kondisi seperti ini ditambah lagi hasil survei 82% pelaku 88% pelaku UMKM di Indonesia berusaha dari rumah. Dan 82%-nya rumah milik sendiri atau milik keluarga. 6%-nya rumah sewa. Ini adalah data yang menarik yang kami sampaikan dan saya sudah pernah sampaikan ini di Bappenas menjadi catatan dari kawan-kawan kementerian bahwa tata ruang dalam dunia usaha yang menunjang Undang-Undang Cipta Kerja harusnya juga menjadi perhitungan. Karena saya sendiri tinggal di Bogor, dalam satu perumahan sudah banyak sekali catatan dilarang berjualan di komplek, dilarang. Masya Allah, ini hari ini COVID-19 sudah banyak sekali memukul kawan-kawan UMKM. Tapi teman-teman pelaku usaha dilarang berjualan dari rumah. Satu sisi mungkin positif, tapi sisi yang lain, kemana lagi mereka mau dagang? Dagang liar mereka diusir. Dagang di kaki lima mereka banyak diusir. Dagang di rumah warga sendiri melarang. Ini adalah suatu PR bersama. Jangan biarkan pemerintah kerja sendiri. Saya mengapresiasi Undang-Undang Cipta Kerja khususnya PP 7 tahun 2021 tentang perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan pelaku usaha UMKM dan koperasi tentunya. Hasil survei dan kajian, kami Kadin Indonesia dan Komunitas UMKM Neklas melakukan setidaknya 4 kali survei sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Hampir, ya saya rasa seluruh dunia juga terpuruk kondisi ekonominya. Dan pada awal pandemi COVID-19 2020, tepatnya April, kami melakukan satu survei di mana menemukan angka 83% pelaku UMKM di Indonesia berpotensi bangkrut. 83%. Ini dampak yang luar biasa dan saya apresiasi pemerintah yang cepat tanggap. Apa yang dilakukan pemerintah? Banyak sekali bantuan-bantuan stimulus yang diberikan kepada pelaku UMKM dan UMKM menjadi anak emas. Namun, ya namanya tidak ada yang sempurna ya, tadi Bu Amel juga sudah sampaikan. Tidak ada yang sempurna, dalam pelaksanaan di lapangan pasti banyak sekali kendala-kendala. Dan saya mendapatkan banyak laporan, banyak sekali banpres tersebut tidak tepat sasaran. Dan bahkan banpres yang sudah diberikan ditarik lagi. Setidaknya ada ratusan yang chatting saya, Pak, kami sudah dapat banpres 2,4 juta di November, kenapa di Februari 2,4 juta diblokir lagi? Saya tanya ke bank, bahwa itu salah transfer. Nah, ini kan hal yang apa ya, banpres sudah diberikan kok ditarik lagi, dan itu benar pelaku UMKM, pelaku usaha mikro. Saya sampaikan itu ke Kemenkop ya, teman-teman Kemenkop, dari Pak Teten menugaskan Pak Hanum, luar biasa tanggapan Kemenkop, Pak Hanum langsung tindak lanjutin, ditelepon tuh semua pelaku UMKM langsung dari deputi. Dan alhamdulillah selesai. Pelaksanaan di lapangan yang mungkin harus kita kawal. Bulan Juli 2020, Kadin Indonesia kembali melakukan kajian dan survei di era new normal, di mana kami mendapatkan data 43% pelaku UMKM masih berpotensi bangkrut. Berarti ada perbaikan yang dari 83% menjadi 43%. Alhamdulillah, di bulan Juli, kajian dan survei kami, Kadin dan Komunitas UMKM Neklas tidak sendirian. Seperti April 2020, hanya kami sendirian. Banyak statement yang mengatakan 90% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Data yang kami dapatkan 83%. Juli, 43% kami melakukan kajian adalah potensi bangkrut pelaku UMKM.
Kemenkop dan Dirjen Pajak pun dengan data yang sama 43%. Walaupun ADB mengatakan 48%, ada selisih 5%. Kemudian 1 tahun pandemi COVID-19, tepatnya di 1 Maret kami rilis lagi satu kajian, 1 tahun pandemi COVID-19, di mana sudah ada 5,4% pelaku UMKM yang sudah bangkrut. 3,4 juta, Pak, Ibu. 3,4 juta. Miris banget. Bahkan beberapa chatting yang masuk ke saya, Pak Teddy, tolong bantu Pak, kami sudah 2 hari kesulitan makan, kami bangkrut. Ayo, coba kita mendapatkan bahasa seperti itu, betapa mirisnya saat saya mendapatkan ratusan chatting yang nada bahasanya mirip seperti itu. Ada lagi 22 juta pelaku UMKM yang omsetnya turun sampai lebih dari 75%, atau saya katakan ini berpotensi bangkrut. Hanya yang bertahan atau tidak berubah itu 12%, yang bisa meningkat di era pandemi COVID hanya 6,5% saja. Nah, kajian survei kami yang terakhir 31 Agustus 2021 menyatakan bahwa sudah ada 11 juta pelaku UMKM yang sudah bangkrut. PPKM darurat semakin menghambat pelaku UMKM untuk berkembang, dan bahkan banyak sekali yang bangkrut. 11 juta, ada 13,7 juta UMKM yang berpotensi bangkrut. Kalau dijumlahkan, ini angkanya mirip. Mirip angkanya. 20, ini 25 juta, di sini juga hampir 25 juta, hampir mendekati. Namun bedanya di hasil kajian kami 31 Agustus, angka yang tadinya 6,5 dan 12%, kalau ditotalkan 18%, ini sudah berubah menjadi 42%. Berarti apa? 1 tahun pandemi COVID-19, banyak UMKM yang bangkrut, tapi banyak juga UMKM yang bangkit. Seimbang, terjadi keseimbangan. Makanya saya mendukung data pemerintah yang menyatakan pertumbuhan ekonomi kita Indonesia meningkat. Karena hasil kajian kami juga menunjukkan seperti itu. Berkaitan dengan jadi total 37 juta. Ya, ini analisa kami bahwa 37 juta pengangguran baru. Tadi Pak Fitriawan menyampaikan ada 28 jutaan ya. Hasil 1 tahun pandemi COVID-19 sudah 37 juta pengangguran baru. 2018-2019 sering sekali kita mendengar yang namanya atau seminar-seminar yang selalu bertemakan revolusi industri 4.0, di mana terjadi era VUCA, era ketidakpastian, era terjadinya percepatan yang luar biasa, era yang membingungkan, dan diprediksi akan ada 50 juta pengangguran baru di Indonesia. Pandemi COVID-19 mempercepat hal tersebut. 37 juta pengangguran baru sudah terjadi selama 1,5 tahun COVID-19 di Indonesia. Lantas, pemerintah, legislatif, dan yudikatif sudah menyepakati Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini Kadin Indonesia, Komunitas UMKM Naik Kelas sangat mengapresiasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya berhubungan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun masih banyak pertentangan, perdebatan, dan perbedaan di dalam pendapat. Mohon izin Bapak, ya. Untuk sisa waktu pemaparannya 2 menit lagi ya Pak, mohon izin. Baik. PP 7 tahun 2021 seperti yang Pak Santun sampaikan tadi, kemudahan UMKM, perlindungan UMKM, pemberdayaan, di mana kemudahan adanya kriteria UMKM. UMKM ingat saja deh omset berapa, itu berkaitan dengan pajak. Perizinan UMKM melalui melalui OSS, permodalan pun dipermudah, hanya usaha 6 bulan bisa ajuin KUR. Perlindungan UMKM, bantuan pemerintah, bantuan hukum, restrukturisasi, ini sudah banyak dilakukan. Pemberdayaan UMKM, 40% anggaran pusat dan daerah untuk UMKM, 30% ruang publik untuk UMKM, sistem klaster, seperti yang Pak Fitriawan sampaikan tadi, klaster atau komunitas, dan sistem pembiayaan yang sangat-sangat murah sekali. Dan ini Kadin melakukan setidaknya fokus kepada sektor pertanian perkebunan, karena sektor ini 60,1% UMKM ada di sektor pertanian dan perkebunan, sektor kemaritiman, kemudian dominasi di perdagangan. Roadmap Indonesia 2030 ada 5 sektor industri unggulan: makanan, minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, dan elektronik. Dan apabila
semua pihak, pemerintah, apalagi segenap stakeholder, lembaga, akademisi berperan di dalam Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia butuh 500.000 pengusaha besar yang hari ini hanya 5.550. Kalau pertumbuhannya normal, Indonesia 2045 hanya ada 11.000 pengusaha besar. Hari ini kondisi tidak normal, artinya kita bersama, jangan biarkan pemerintah sendirian. Kita bersama menjadikan UMKM naik kelas, bagaimana 500.000 UMKM naik kelas menjadi usaha besar di tahun 2045. Dan inilah program kami dengan logo program UMKM naik kelas. Tadi Pak Fitrian menyatakan ada workshopnya, ada kurikulumnya. Kadin Indonesia membuat tutorial UMKM naik kelas setidaknya dengan 6 materi, karakter building, wawasan dunia usaha, perencanaan usaha atau bisnis plan, pembuatan laporan keuangan UMKM, strategi pemasaran, motivasi, dan bisnis. Banyak sekali hal-hal baik dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya UMKM, namun penerapannya masih harus kita kawal. Pajak salah satunya yang kami perjuangkan melalui 14 asosiasi, di mana UMKM akan disamakan dengan pajak usaha besar. Hari ini alhamdulillah berhasil, pemerintah sudah memutuskan UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak kena pajak. UMKM di atas 500 juta hanya 0,5%. Mari kita kawal segenap situs akademika, adik-adik mahasiswa, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bagus, tapi pelaksananya harus kita pastikan benar untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Selamat atas Disnatalis ke-97 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas paparan yang telah Bapak Raden Teddy sampaikan. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Bapak Raden Teddy dari Kadin. Pertanyaan dari Ibu Dewi Mulyani dari UMKM Kelurahan Pancoran Mas Depok. Pertanyaannya adalah, benar yang Bapak bilang UMKM belum maju, apalagi dengan modal yang mereka dapat baru-baru ini. Justru seperti pedagang menjamur di lingkungan RT RW dengan usaha yang sama. Jadi siapa yang beli, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Raden Teddy. Izin Pak, bagaimana pandangan Bapak atas kebijakan pemerintah yang saat ini mengharuskan para investor, termasuk investor asing, untuk menggait pelaku UMKM? Apakah hal ini merupakan hal yang baik menurut Bapak atau justru sebaliknya, Pak? Demikian, silakan kepada Bapak Raden Teddy untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Fitriana, Bapak Ibu semua. Jadi ya, saya tuh sering sekali mendapatkan satu chatting atau komunikasi dari kawan-kawan UMKM. Pak Ted, saya produknya A, saya pengen ekspor dong, ya gitu kan. Anda sudah dapat pelanggan nggak, ataupun sudah dapat pembeli nggak dari luar negeri? Negara mana? Nggak ngerti, Pak. Untuk apa? Kalau teman-teman UMKM belum paham banget terhadap ekspor, ngapain? Indonesia termasuk 5 negara penduduk terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah pasar besar. Jangan kita hanya berpikir ekspor, sementara produk asing menyerang Indonesia. Karena Indonesia adalah pasar. Tadi data yang saya sampaikan bahwa 84% pelaku UMKM, pangsa pasar atau area pasarnya itu ada di provinsi paling tinggi. Misalkan tadi daerah Pancoran, ada yang jual keliling, ya insya Allah pembelinya karena di Pulau Jawa adalah penduduk terbanyak, lebih sangat dominan dibanding pulau-pulau yang lain, insya Allah itu akan ada. Tinggal pentataan ya, pentataan. Kelemahan daripada pelaku usaha di Indonesia tidak mengerti distribusi. Daerah mana yang butuh beras untuk nasi Padang, daerah mana yang butuh beras untuk nasi biryani. Karena beras pun ada lebih dari 80 jenis. Nah, berasnya yang di Bogor mungkin beda kualitas atau jenisnya dengan beras yang dikonsumsi di Sumatera. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita bilang kita kekurangan beras, padahal enggak. Panen di tempatnya NTB, itu kita nggak tahu itu jenis beras apa, bisa disuplai kemana. Digitalisasi adalah sangat penting. Dan ini ada suatu pembuktian di mana 300% peningkatan UMKM yang berjualan secara online.
Jadi kalau pertanyaan siapa yang beli, insya Allah ya teman-teman UMKM yang berdagangan mal walaupun di area yang terbatas sebatas RT, ya mungkin banyak warung ya dekat-dekat rumah-rumah kita, banyak juga bengkel dekat-dekat rumah. Mudah-mudahan dengan pentataan yang baik, tingkat persaingan pun tidak terlalu tinggi. Nah, ini peran daripada pemerintah terendah ya, terendah artinya tingkat RT pun harus mengetahui ini. Jangan sampai nanti di RT-nya jualannya buka usaha bengkel semua. Lantas siapa yang mau ini ya, mau masuk? Kok jualan jasa bengkel semua? Ya harus ditata. Oh, bengkel cukup satu, warung cukup berapa, 5 misalnya kan, dan lain-lain. Nah, digitalisasi. Kadin Indonesia sudah meluncing satu e-commerce namanya Inatrade, bagian daripada peran Kadin di dalam dunia digitalisasi kawan-kawan UMKM. Dan kami komitmen yang bisa masuk Inatrade hanyalah produk dalam negeri, hanyalah produk UMKM Indonesia. Ya, Pak Fitriawan, mungkin kita bisa kerjasama nanti Pak ya. Inatrade sudah launching Pak. Sudah ada banyak kawan-kawan UMKM yang masuk di Inatrade dan kami komitmen hanya produk Indonesia dan hanya UMKM yang bisa masuk. Kalaupun UMKM masuk dan dia jualan produk asing, akan kami tolak. Jadi ini bagian daripada peran Kadin Indonesia di dalam dunia digitalisasi. Dan kami juga sudah membuka sekolah UMKM di bawah tim saya, Pak Dr. Malthus Sitorus di Tangsel. Beliau Ketua STIE Paripurna, beliau sudah saya tugaskan untuk membuka sekolah UMKM. Insya Allah tahun ini akan dimulai. Dan ini bagian daripada apa yang kita lakukan terhadap kawan-kawan UMKM. Masalah investor asing yang kerjasama atau menggandeng UMKM, bagi saya sangat bagus. Namun masalahnya pengawasannya benar nggak sih? Ya, bermitra dengan kawan-kawan UMKM. 17 tahun saya bekerja dulunya sebelum saya memutuskan untuk berwirausaha. Saya bekerja 17 tahun di perbankan BUMN. Saya banyak membiayai kemitraan, pola kemitraan. Ini sangat cocok. Pola kemitraan lebih mirip kepada koperasi. Dan Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya mensyaratkan asing harus menggandeng UMKM. Karena asing tidak boleh masuk ranah UMKM. Ranah UMKM dengan modal di bawah 10 miliar. Asing tidak boleh masuk dengan ranah di bawah 10 miliar. Kalaupun dia ingin menggandeng UMKM, silakan. Pelaksanaannya, nah ini yang harus kita kawal. Banyak sekali saya juga Ketua Umum Komunitas UMKM Neklas juga bersinergi dengan pemerintah. Tadi ada Pak Santun ya, luar biasa Pak Santun. Beliau ini sangat care sekali. Barusan tadi saya ditelepon dari Kementerian Investasi, timnya Pak Bahlil ya, staf ahlinya Pak Pradana, masalah OSS ya. Jadi kawan-kawan dari kementerian itu, kalau kita mintakan bantuan, insya Allah cepat, asal dengan cara yang benar. Kita protes pun ditanggapi dengan cepat. Saya lagi protes tentang OSS. Kendala bagi kawan-kawan UMKM. Coba kawan-kawan UMKM hadir di sini. Apa sih kendala Anda di OSS? Itu kendala sekali. Ya, belum lagi banyak sekali yang harus kita kawal. Syarat wajib sertifikasi halal produk UMKM. Ini sedang kita kaji. Besok saya diundang dari Kemendak untuk FGD masalah kuliner yang wajib halal. Karena wajib halal di kawan-kawan UMKM harus ada sertifikasi halalnya. Padahal tidak semua. Di NIB nanti di bagian bawah ada pernyataan halal. Itu sudah sah, itu sudah sertifikasi halal. Tidak harus wajib halal. Jadi ya, kasihan kawan-kawan UMKM yang buat ketan dijual di pinggir jalan. Kalau diwajibkan sertifikasi halal berapa duit? Meskipun pemerintah mengatakan ada yang gratis, tapi terbatas. Banyak sekali. Satu chattingan yang menarik bagi saya kemarin di satu sosial media. Alhamdulillah setelah menunggu 1 tahun, akhirnya saya diundang untuk pelatihan PIRT. Masya Allah, 1 tahun Pak Fitriawan. Lama banget gitu. Ini PR kita bersama ya Pak Fitriawan ya. Makanya saya sampaikan, jangan biarkan pemerintah kerja sendiri. Akademisi harus turun dong. Ayo, kita sama-sama. Saya juga dosen, saya membina mahasiswa, saya ngajar entrepreneurship, saya mengajar banyak mata kuliah juga. Saya ngajak mahasiswa, gaya lama orang tua kita dulu menginginkan kita jadi karyawan, benar nggak? Tapi hari ini Indonesia butuh banyak pelaku usaha.
Indonesia baru 3,1% pelaku usaha di Indonesia. Ya, Malaysia sudah 5%, Singapura 7%. Nah, Indonesia butuh banyak pengusaha dari kaum intelektual, karena 60% lebih pengusaha di Indonesia pendidikannya tidak tinggi. Adik-adik mahasiswa saya ajak, yuk 2045 jadikan pengusaha Indonesia berpendidikan tinggi, insya Allah Indonesia masuk kekuatan 5 besar ekonomi dunia. Investasi, investor asing, bukanlah hal tabu, setiap negara butuh investor asing. Mari kita berpikir logik bahwa Indonesia banyak butuh investor asing dan apalagi harus bermitra dengan UMKM. Tinggal kita kawal, benar atau enggak? Seperti tadi, ruang publik 30%, benar enggak? Itu Mbak Fitriana. Baik, terima kasih banyak Bapak Raden Teddy atas